Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya dari Indramayu, Halus. Sebelumnya saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana caranya memaafkan orang yang menyakiti kita, padahal lukanya masih terasa sakit dan membekas sampai sekarang. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sudah mengalu bersama. Silakan kalau bisa. Ada buku bahasa Inggris. Itu buku tentang psychological communication. Jadi bagaimana cara komunikasi kita terhadap diri kita sendiri. Ternyata kita itu butuh move on itu bukan untuk kita ke orang lain. Ternyata untuk diri kita sendiri juga kita butuh move on. Kadang-kadang kita move on itu dengan cara aku harus move on. Enggak. Ternyata untuk sampai di titik kita bisa move on terhadap diri kita sendiri, itu ada 4 anak tangga. Kalau kita mau move on, maafin dia, selesai dengan permasalahan dia, itu ada 4 anak tangga. Pertama, katanya di situ adalah kamu validasi. Kalau kamu lagi sedih sekarang, kamu jangan denial. Kamu harus, aku sakit, aku sedih, dia jahat, ya kamu harus ngomong gitu. Kamu gak boleh denial mengatakan dia baik, dia enggak. Kalau kamu lagi sedih, kamu harus mengatakan dengan apa yang kamu harus sedih. Kalau kamu harus mengatakan kamu nggak bahagia, kamu harus mengatakan kamu nggak bahagia. Kalau ada yang bertanya sama kamu, kamu nggak apa-apa, kamu harus jawab aku apa sekarang. Lawan kata nggak apa-apa, apa? Aku apa sekarang? Kalau ada yang kenapa apa? Pertama, validasi. Yang kedua, you cry, kamu menangis. Pertama validasi, you feel, bukan validasi. You feel, kamu nge-feel, you feel, kamu perasaan itu kamu keluarkan dulu. Setelah 2 saat kayak gini dikeluarkan, bawaannya pengen nangis kan, you cry, kamu nangis jari-jarinya, nangis sekuat-kuatnya, nangis di saat siapapun pengen tahu, tidak pun tahu, tapi ada air mata yang muncul jatuh. Karena tidak ada satupun yang menyakiti kita kalau tidak membuat kita tumbang, akan membuat kita lebih kuat 50 lipat skalanya. Maka ternyata nangis itu adalah cara terkuat kita untuk menunjukkan kalau kita pengen berkembang lebih kuat. Di bukunya Dr. Andres, seorang anak laki-laki yang mencuci piring, itu dia bilang, ternyata kekuatan terbesar yang dimiliki manusia itu adalah menangis. Kalau kita di waktu kecil, kita tidak bisa punya kosakata yang bisa kita katakan waktu kita masih bayi. Kalau kita pengen menunjukkan sama orang tua kita kalau kita lapar, kita hanya menunjukkannya dengan cara menangis. Kalau kita lagi haus, kita tunjukkan dengan cara menangis. Kalau kita lagi kedinginan, kita tunjukkan dengan cara menangis. Maka orang jahat mana yang mengatakan sama kita menangis itu adalah lambang kelemahan. Orang jahat mana yang mengatakan sama kita jangan nangis karena kamu nanti stigmanya adalah orang yang cengeng. Orang jahat mana yang mengatakan nangis itu adalah bentuk orang yang lemah. Enggak. Karena nangis itu adalah bentuk bagaimana cara kita habis mengeluarkan perasaan kita. Pertama, you feel, mbaknya merasain dulu. Yang kedua, mbaknya nangis. Yang ketiga, mbaknya giving forgive. Giving forgive. Setelah feel, kemudian cry, yang ketiga adalah giving forgive, memaafkan. Karena memaafkan bukan untuk dia dulu, memaafkan untuk diri kita sendiri. Untuk siapa memaafkan diri kita sendiri? Untuk belenggu emosi yang masih tersimpan. Maafkan diri kita dulu, maafin siapapun jangan maafin orang yang menyakiti kita, tapi maafin diri kita sendiri dulu. Untuk emosi-emosi yang kemudian masih terikat, emosi-emosi masa lalu. Dan kita nggak pernah bisa maafin diri kita sendiri kalau kita belum melewati 2 angka yang pertama. Cry and feeling forgive. Yang keempat baru ada namanya learning more, belajar setelahnya. Kalau ternyata kemarin yang nyakitin saya adalah jamet,
kamu mengalihkan perasaanmu, you giving forgive, kamu memaafkan diri sendiri, you learning more, belajar terhadap masa lalu, kamu belajar itu ternyata orang yang kayak gitu manipulatif, orang yang kayak gitu ternyata adalah orang yang jahat, orang yang kayak gitu adalah orang yang memang kayak gitu orang lain yang dideketin. Yang kelima, baru kamu sampai di titik yang namanya you move on. Kamu gak pernah bisa sampai ke titik kelima kalau kamu gak melangkahi tangga yang pertama. Kamu gak bisa melangkahi tangga yang keempat kalau kamu gak melangkahi tangga 2, 3. Itu semuanya berurutan. Dan demi Allah saya melakukan itu bekerja. Itu beneran ada. Nangis jadi